Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Rizky Syaputra Pardede di obrolan seputar kehidupan santri. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah banyak melakukan obrolan-obrolan singkat di podcast kita ini, dan sekarang kita akan mengobrol seputar santri yang bukan hanya di Jambi pengalamannya. Sekarang kita akan coba keluar sedikit, dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu asatidz pengajar sekaligus senior kami di Pondok Pesantren Kumpulan Tauhid, yang beliau ini juga alumni daripada pondok pesantren di Jawa, tepatnya di Cianjur. Assalamualaikum Bang Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik dan cukup tegang. Kenapa tuh Bang tegang itu Bang? Ya karena tidak biasa seperti ini. Kami selaku junior abang di pondok kami ini mungkin sudah cukup kenal dengan siapa itu Ustadz Abdul Aziz. Mungkin di luar sana sobat santri atau junior-junior kami yang sedang belajar di pondok kita ini mungkin nggak kenal siapa itu Ustadz Abdul Aziz. Mungkin sebagian cuma kenal. Bisa nggak Abang perkenalkan sedikit saja siapa itu Ustadz Abdul Aziz? Ya mungkin dari segi nama dulu ya. Nama saya Abdul Aziz. Saya salah satu pengajar di Pondok Pesantren Kumpulan Tauhid, yang mana dulu saya juga pernah belajar di Pondok Pesantren Kumpulan Tauhid itu dari 2012 sampai 2018 gitu. Nah, dan setelah itu baru saya berangkat ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan sebagai santri gitu di salah satu pondok pesantren yang tepatnya itu di Cianjur, Pondok Pesantren Al-I'tisom gitu. Jadi abang setelah dari sini ke Jawa? Iya. Itu gimana kok bisa abang bisa ke Pulau Jawa itu Bang? Ya pada saat saya mondok di Jawa itu mungkin suatu hal yang cukup tidak terduga ya, karena untuk pada berangkatnya itu niatnya cuman untuk lebaran di salah satu tempat saudara saya gitu yang ada di Bogor. Nah pada saat itu ceritanya itu adalah ingin berkunjung ke salah satu kenalannya saudara saya yang ada di Bogor itu, yaitu di Cianjur. Dia itu punya pondok pesantren, ya namanya tadi Pondok Pesantren Al-I'tisom, dan bercerita bahwa di sana ada pondok yang belajarnya itu sama seperti di Pondok Pesantren Kumpulan Tauhid, yaitu mengaji kitab kuning gitu. Dan saya hanya mendengarkan seperti biasa, dan hingga pada akhirnya saya diantarkan ke asrama, yang mana saya kira pada saat itu hanya untuk melihat-lihat, biasalah kalau orang datang gitu kan ke pondok untuk melihat-lihat bagaimana suasananya di pondok. Tapi ada yang sedikit berbeda di sana. Pada saat saya mengunjungi salah satu asrama di sana, barang-barang yang tadinya ada di mobil tadi pas dibawa itu diletakkan di dalam asrama itu. Diturunin semua barang-barang ya, abang itu. Diturunin di asrama itu. Dan sedikit diberi penjelasan bahwa udah kamu mondok di sini aja dan belajar baik-baik dan semangat ya. Abang mau pulang dulu, itu kata kakak saya. Itu dari awal sudah memang diniatkan dari keluarga di rumah, atau tiba-tiba di perjalanan niatin mau mondok adik gitu? Mungkin bukan dari rumah atau dari
perjalanan mungkin 20 meter sebelum datang ke pondok itu mungkin. Cukup terkejut gitu. Iya, dan ini sangat mulus sekali sehingga tidak bisa terdeteksi apa yang akan terjadi. Dan oleh karena itu, karena ini suatu hal yang mendadak, ya saya hanya bisa, ya udahlah seperti itu. Oke. Kira-kira di sana kan abang nih ada nggak di sana kenalan atau pemandu abang yang tiba-tiba dimasukin pesantren di sana? Ya karena tadi itu ini suatu hal yang tidak terduga, akhirnya ya di sana memang saya sendiri itu pada saat itu memang saya sendiri, tidak ada yang kenal, tidak ada yang memandu untuk seperti apa. Jadi semuanya itu memang murni apa-apa harus saya sendiri yang memulai gitu. Jadi belum ada kenalan sama sekali situ bang? Belum ada kenalan, bahkan untuk sekedar komunikasi pun itu sangat susah ya. Karena mengingat di Cianjur itu adalah orang yang memakai atau orang yang menggunakan bahasa Sunda, yang seperti kita tahu bahasa Sunda cukup beda ya dengan bahasa Jambi gitu. Nah dari segi komunikasi akhirnya saya menggunakan ketika untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Tapi karena menggunakan bahasa Indonesia juga cukup tabu di Jambi, karena di Jambi juga memiliki bahasa sendiri, ya akhirnya bahasa Indonesia saya kaku gitu, dan sulitlah untuk dipahami karena sering bercampur dengan bahasa Jambi. Begitupun dengan teman-teman saya atau orang yang ingin ajak saya, orang yang ingin saya ajak komunikasi. Karena di sana kebiasaannya memakai bahasa Sunda, tapi tiba-tiba diajak memakai bahasa Indonesia. Jadi akhirnya dia pun kaku, saya pun kaku. Jadi sama-sama shock gitu kan? Iya, sama-sama shock dan sangat kacau sekali untuk mengungkapkan apa yang saya inginkan pada saat itu. Jadi kan abang ini dalam komunikasi aja susah nih, sulit. Jadi adaptasi abang di pondok di Jawa tadi, di Cianjur tadi butuh berapa lama dalam segi bahasa gitu bang? Ngomong-ngomong masalah adaptasi, kalau untuk adaptasi sendiri itu ketika saya sudah mulai merasa nyaman, sudah mulai merasa enak, sudah mulai berani untuk bercerita atau untuk mengajak berbicara, itu memerlukan waktu sebulan ya, waktu sebulan dengan cara berbicara seadanya ya, cara berbicara seadanya. Dan untuk bisa paham, kalau hanya untuk bisa paham belum sampai mengucapkan, itu saya membutuhkan waktu 1 tahun. Dan itu pun tidak semua bahasanya yang saya paham, paling yang keseharian saja ya. Dan untuk sampai bisa mengucapkan seperti orang-orang yang di sana itu membutuhkan waktu sekitar 3 tahun baru bisa mengucapkan dengan pas gitu. Selama sebelum 3 tahun itu berarti saya paling cuman bisa memahami tapi belum bisa mengucapkan. Kadang saya cuman baru bisa mengucapkan juga, tapi itu bercampur dengan bahasa Indonesia, hingga pada akhirnya sudah 3 tahun kurang lebih itu baru bisa lah menggunakan bahasa Sunda itu. Bisa nggak sih abang kasih satu contoh bahasa Cianjur, bahasa Sunda tadi yang biasa sering santri-santri Al-I'tisam pakai untuk berkomunikasi? Kalau untuk contoh bahasa Sunda itu sendiri, contohnya misalnya, mang rek kemana maneh gitu. Rek kemana maneh? Itu apa artinya bang? Nah itu artinya bang mau kemana kamu gitu. Oh kalau di Jamia nak kemana kau gitu. Nah ya macam itu lah. Bang nak mana? Nah macam itu. Jadi kalau di sana itu rek kemana maneh macam itu. Rek kemana maneh? Rek ya. Atau balik kemana gitu.
Jadi karena di sana kan ada beberapa bahasa gitu untuk penggunaan untuk satu kata bahasa Indonesia itu di sana ada beberapa bahasanya itu tergantung. Jadi ada yang bahasa lemesnya, ada yang kasarnya gitu. Kurang lebih sama kayak di Kumpe gitu bang, ada bahasa Kumpe yang memang Kumpe asli dan ada yang bahasa Jambi Indonesia gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kan abang dengan adaptasi yang sulit dan jauh juga dari kampung halaman dan dicemplungin ibaratnya gitu masuk ke sana bang. Alasan apa yang abang ngebuat abang bertahan sampai selesai nyantri di sana? Alasan yang membuat saya bisa bertahan sampai tamat ya mungkin dari segi pola pikir ya. Mungkin saya sudah mengubah mindset gitu, mindset saya karena tadi awalnya keterpaksaan, tapi ya mau tidak mau seiring berjalannya waktu saya juga tidak hanya diam di sana tapi juga berkomunikasi, sharing sama teman-teman, akhirnya menemukan kenyamanan di sana. Dan ketika saya belajar juga selalu membuat saya penasaran materi apa yang disampaikan ke depannya, dan itu tidak cukup menggunakan atau tidak cukup dalam waktu 1 tahun, sehingga mau tidak mau tahun depan saya harus melanjutkan lagi gitu. Karena kalau tidak saya lanjutkan lagi, mungkin saya masih dalam keadaan penasaran apa yang telah saya pelajari gitu tadi. Akhirnya ya saya berangkat kembali. Jadi kan abang tadi bilang urutannya nyaman, penasaran, mencari, lalu bertahan, gitu bang ya. Jadi nyaman, bisa nggak abang kasih tips untuk ke santri di KDT kita inilah bang ya? Gimana sih nyari nyaman, titik nyaman di pesantren itu bang? Ya mungkin untuk yang pertama itu mungkin dari segi fasilitas ya. Mungkin dari segi fasilitas ya, kalau untuk mandi, tempat tinggal dan makan dan sebagainya, mungkin itu salah satu pendorong ya untuk kita nyaman. Terus yang kedua ya karena adanya teman atau ada tempat untuk saling menguatkan, bercerita, atau saling untuk memotivasi seperti itu. Nah itu juga salah satu yang membuat kita bisa nyaman gitu. Jadi seolah-olah kita tidak memikul beban sendiri gitu, tapi kita juga tahu bahwa ada teman-teman kita yang lain yang mengalami hal yang sama. Nah oleh karena itu ya kita saling menguatkan seperti itu. Akhirnya disitulah ada letak kenyamanannya di situ, karena kita bersama-sama berjuang gitu bersama teman. Jadi kan abang nih nyantri di Jambi asalnya. Pernah kebayang nggak gimana sih mondok di Jawa, atau ada cita-cita dalam diri setelah di Jambi pengen ke Jawa setelah di sini pengen merantau kemana nuntut ilmu lagi, atau nggak sama sekali kebayang gitu bang? Kalau untuk terbayang mau pergi ke atau mondok gitu di Jawa gitu, karena ceritanya tadi itu saya hanya ingin lebaran, ingin berkunjung, dan tiba-tiba langsung mondok, jadi tidak ada untuk terbayang atau mondok atau bagaimana sih pondok di Jawa itu memang tidak ada sebelumnya. Tak pernah terbayangkan gitu bang? Iya, tapi ya kenyataannya saya mondok di sana seperti itu, langsung saja gitu tanpa ada planning atau rencana untuk mondok di sana itu di mana dan sampai kapan itu tidak ada. Jadi memang benar-benar murni menjalankan apa yang telah terjadi gitu pada saat itu. Jadi di Jawa nih bang, kan abang sudah jauh nih perjalanan di Jawa. Hal menarik apa yang abang bisa sharing ke kami untuk sobat santri di sini yang abang alami di sana yang sangat menarik, berkesan, yang abang nggak bisa move on lah dari pondok Jawa di sana? Ya mungkin
Yang berkesan itu dari segi sorogan ya. Kalau di sana itu istilahnya sorogan atau privat gitu, belajar secara privat. Jadi karena tadi mungkin kita merasa kurang paham, tadi dan membutuhkan penjelasan yang lebih ilmiah dan lebih dalam, akhirnya kita selaku adik kelas pada saat itu saya belajar atau privat kepada kakak kelas saya. Misalnya kalau saya lagi kelas 1, mungkin saya privatnya ke kelas 3 gitu, atau ke kelas 1 aliyah gitu. Privat tadi nih Bang. Privat nih tadi pure saling simbiosis mutualisme atau ada kayak perjanjian dulu sebelum adanya privat nih tadi? Iya, untuk masalah privat ini ya, jadi ini suatu hal yang sangat bagus ya, karena mengingat ketika dia ingin belajar berarti dia udah ada kemauan gitu untuk memperdalami atau untuk lebih paham di ilmu tersebut. Dan ini juga memberikan suatu tantangan atau keuntungan juga bagi kakak kelasnya. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk, wah ini juga untuk latihan saya nih, kata kakak kelasnya. Karena di sisi lain dia memutolaah apa yang telah ia pelajari pada kelas 1, dia juga bisa berlatih untuk bagaimana cara menjelaskan, memberi paham kepada adik-adik kelasnya, seperti itu. Jadi ini Bang belajar di Jawa dan di Jambi. Perbedaan apa yang Abang rasain yang sangat kental Abang terasa di sana yang nggak Abang alamin di sini? Yang sangat terasa kentalnya itu beda sekali. Ya mungkin dari segi belajar mengajarnya ya kali ya. Karena untuk sejauh ini kalau di Jambi di kita ini biasanya kita menjelaskan kata-kata itu per kalimat gitu. Ketika telah kita sampaikan satu poin atau satu materi, maka kita langsung menjelaskan gitu kan. Nah kalau di sana, kalau di tempat pondok saya yang di Cianjur itu biasanya kita memaknai dulu mungkin setengah bab atau 1 bab. Nah setelah itu baru kita dijelaskan ulang dari awal sampai batas kita memanai tadi gitu. Mungkin dari sana perbedaan belajar mengajarnya mungkin. Jadi yang Abang rasain yang cepat pahamnya itu yang dijelaskan dulu, yang langsung didikte, langsung dijelaskan, atau diterjemahkan dulu setelah itu baru dijelaskan? Sebenarnya kalau dari segi mana yang lebih cepat pahamnya, menurut saya itu kalau metode itu sama aja, entah itu mau dijelaskan atau besertaan dimaknai atau dimaknai dulu atau dijelaskan, itu sama aja. Tapi bagi saya untuk cepat paham itu ketika ada di salah satu metode belajar yang namanya tadi sorogan tadi, yang mana kita membaca kitab yang telah kita maknai tadi. Nah nanti apabila ada yang salah atau yang keliru, nanti itu akan dibenarkan oleh guru-guru kita yang telah yang mengawasi kita tadi gitu. Nah itu yang kedua itu ya dari tadi segi musyawarah tadi, karena mau tidak mau ketika kita ingin bermusyawarah kita harus paham materi atau apa-apa yang ingin kita musyawarahkan gitu. Nah akhirnya kita kan harus baca-baca dan memahami apa maksud dari perkataan yang ada di kitab tersebut. Nah disitulah kita lebih paham gitu, lebih mengerti apa yang disampaikan. Kalau untuk dari segi memaknai tadi itu hanya memberi jalan aja tadi, hanya memberi jalan untuk bisa kita membaca kitab tersebut gitu. Adapun untuk memperdalami, memahami, yaitu dari metode sorogan dan musyawarah tadi. Jadi sudah banyak nih, kami sudah mulai ada gambaran-gambaran pondok pesantren Jawa itu kayak mana gitu Bang. Kan Abang dari Jambi, Kumpulan Tauhid, ke Jawa, Al-I'tisam Cianjur, dan kembali lagi ke Kumpulan Tauhid. Sekiranya ada nggak sih masukan yang Abang bisa bawa dari pondok pesantren Al-I'tisam tadi Cianjur yang Abang bisa kasih ke
pondok Kumpet Darut Tauhid kita ini kan notabene pondok kita ini masih balita yang masih harus mencontoh pondok-pondok yang sudah dewasa di luar sana. Ya mungkin dari segi jam belajarnya mungkin ya untuk ditingkatkan kualitasnya. Artinya ketika di hari tersebut kita belajar 4 jam, ya maka kita harus belajar selama 4 jam. Kalau 5 jam ya harus belajar selama 5 jam. Karena kita kadang secara struktur gitu, secara standarnya kita belajar 4 jam, tapi pada realitanya kita cuma 3 jam atau 3 jam setengah seperti itu. Nah mungkin ya dari kualitasnya lah, dari kualitas belajarnya mungkin harus ditingkatkan gitu. Jadi ini terakhir nih Bang, mungkin pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup obrolan kita. Kan Abang sudah dari Jambi, di Pondok Pesantren Kumpet Tauhid. Ini pelajaran mungkin dari di KDT ini Abang mungkin niat belajar sendiri mau nyantri. Setelah itu Abang ke Jawa, Al-Itisam Cianjur, itu karena dicemplungin saudara dan bertahan dan sampai tamat, kan kembali lagi ke jadi pengajar di tempat asal. Kira-kira Abang ada nggak sih setelah ini terketuk di hati Abang ingin kemana, atau mau berangkat ke luar negeri, atau mau mengubah status bujangan Abang ini Bang? Mau kemana ini ke depannya ini? Ya kalau untuk itu mungkin saya untuk saat ini itu lebih fokus apa yang terjadi pada saya saat ini. Artinya ketika saya jadi pengajar, ya saya hanya fokus kepada mengajar gitu. Dan adapun nanti ke depannya entah itu harus ke luar negeri atau harus kembali belajar lagi, ya itu saya cuman mengikuti alur aja gitu. Apapun yang terjadi ya maka saya akan jalani gitu. Dan untuk masalah status tadi mungkin saat ini belum ada kepikiran untuk ke sana. Masih jauh Bang ya? Iya, tapi nggak ada tapi. Jadi masih ada kemungkinan. Ya, kalau kemungkinan ya pasti ada. Yang jelas ketika seandainya pada suatu saat itu akan terjadi, maka ya saya harus jalani gitu. Kalau untuk saat ini saya belum ada kepikiran mau kemana-kemana atau apa. Saya hanya fokus menjalani apa yang harus saya lakukan saat ini. Dan apabila nanti ketika saya disuruh untuk belajar lagi atau disuruh mengganti status diri ini, ya maka akan saya jalani. Jadi semuanya sudah siap, mateng dan mapan gitu Bang ya? Bukan masalah matang atau tidaknya, tapi ini masalah sandingannya gitu. Oke, kalau itu paham Ya, kita. jadi Jadi kita tidak belum ada kepikiran untuk membahas ke masalah itu. yang penting bahasan sekarang ini mengabdi ke KDT gitu Bang ya. Oke, untuk sobat santri di luar sana, semoga apa yang telah disampaikan dari Ustaz Abdul Aziz tadi dapat menginspirasi santri-santri di luar sana untuk mencari titik nyamannya di pesantren. Ingat, ubahlah keterpaksaan itu menjadi kebiasaan. Saya Rizky Saputra Pardede, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.